Assalamualaikum, selamat siang pemirsa Sumatera Utara. Hari ini siang kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Ayu Alvinia Kori. Sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan berikut Sumatera Utara hari ini siang selengkapnya. Informasi pertama, pemirsa Gibran Raka Buming Raka mengunjungi gudang pengolahan kopi kualitas ekspor di Desa Pearung, Kecamatan Peranginan, Humbang Hasundutan, didampingi Wali Kota Medan, Bobi Nasution. Kunjungan Gibran disambut antusias masyarakat setempat bersama Bupati Humbang Hasundutan, tokoh masyarakat, dan pemilik gudang kopi berkualitas ekspor. Gibran menyempatkan diri berkeliling melihat proses pengolahan dan gudang penyimpanan kopi secara langsung. Cawapres Prabowo Subianto tersebut kemudian mengunjungi salah satu kafe dan resto di Dolok Sanggul untuk bersilaturahmi dan mendengarkan aspirasi yang diutarakan para tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama. Gibran menyampaikan apresiasi antusiasme masyarakat dan para tokoh yang telah menyampaikan beragam aspirasi kepadanya. Selain itu, ia juga menyampaikan visi dan misinya untuk melanjutkan program pemerintah yang sudah ada saat ini agar lebih sempurna dan menambahkan program-program baru. Gibran menyebut hal tersebut membutuhkan koordinasi dari berbagai pihak dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih sekali untuk masukan-masukannya terkait masalah pertanian, infrastruktur, masalah toleransi. Ini nanti akan kami tampung semua. Yang jelas Bapak Ibu, kalau dari kami pasti akan melanjutkan program-program yang sudah bersama. Program-program yang sudah ada kami pertahankan dan akan kami tambahi dengan program-program baru. Jadi saya selalu menggaungkan yang namanya keberlanjutan dan penyempurnaan. Calon Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka bertemu dan berbincang dengan mahasiswa Institut Teknologi Del di Sitoluama, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba. Gibran menyampaikan kekagumannya atas keberadaan kampus ITDEL yang ada di kawasan Danau Toba. Ia menambahkan banyak anak muda yang memiliki potensi di Sumatera Utara. Dirinya pun akan mendukung anak muda Sumatera Utara yang ingin berkembang. Gibran mengatakan banyak anak muda yang punya skill yang mumpuni dalam bidang IT di Institut Teknologi Del. Dirinya juga mengapresiasi banyaknya pelajar di sana yang bercita-cita melanjutkan sekolah ke luar negeri. Gibran berharap ke depan semakin banyak perguruan tinggi berbasis teknologi di Indonesia yang benar-benar mengedepankan teknologi dan inovasi. Biasa sekali ya, dan termasuk sekolah terbaik di Sumatera. Banyak sekali anak-anak muda yang berpotensi di sini dan kita ingin teman-teman anak-anak muda terutama yang ada di Sumatera ini nanti bisa berkembang, punya skill IT yang mumpuni. Dan tadi saya lihat banyak sekali anak-anak yang pengen sekolah di luar negeri dan harusnya sekolah-sekolah setiap kota jadi sekolah-sekolah yang benar-benar mengedepankan teknologi, inovasi. Rektor ITDEL Arnaldo Marulitua Sinaga Arnaldo mengapresiasi kehadiran Gibran untuk menemui dan berbincang dengan mahasiswa ITDEL yang begitu antusias menyambut kehadiran Gibran. Arnaldo menyebut kehadiran Gibran di kampus ITDEL sebagai pemimpin muda milenial dapat menjadi inspirasi bagi mahasiswa ITDEL. Mahasiswa kita mengenal Mas Gibran sebagai pemimpin muda ya, milenial, karena kita membina mahasiswa untuk juga memiliki kepemimpinan. Usai berkunjung ke Kabupaten Humbahas, Sabtu malam Gibran Raka Buming Raka berkunjung ke Kota Medan untuk melakukan konsolidasi Partai Koalisi Indonesia Maju dan bertemu relawan Prabowo Gibran.
Gibran tiba di stasiun kereta api Medan bersama tim kampanye nasional dan partai pengusung. Dalam kunjungannya di kota Medan, mendapat antusias dari masyarakat dan mendapat pengawalan ketat dari aparat keamanan, sehingga lokasi stasiun kereta api tampak padat. Tidak hanya aparat keamanan yang bertugas melakukan pengawalan kunjungan Cawapres Gibran bersama rombongan, namun juga pengamanan dilapisi dengan salah satu organisasi kepemudaan, sehingga suasana semakin padat. Saat dikonfirmasi mengenai agenda kedatangannya di kota Medan, Gibran menyebut akan bertemu dengan partai pengusung untuk konsolidasi pemenangan Koalisi Indonesia Maju dan menemui relawan Prabowo Gibran. Konsolidasi dengan teman-teman koalisi dan juga dengan teman-teman relawan, ya. Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka beserta rombongan tiba di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu sore. Sebelum berkunjung ke kota Medan, Gibran didampingi sang istri dan Wali Kota Medan Bobi Nasution terlebih dahulu berkunjung ke Kabupaten Humbang Hasundutan untuk menyapa para pendukung dan simpatisannya. Kehadiran Gibran di Bandara Kuala Namu disambut antusias ratusan massa partai pendukung dan simpatisan Prabowo. Pasangan Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024 tersebut langsung menuju terminal kereta api bandara dan bergerak menuju kota Medan. Kedatangan Gibran ke Sumut diantaranya untuk melakukan pertemuan dengan para ulama, mengunjungi pondok pesantren, serta menemui para relawan Prabowo Gibran di Medan. Partai pendukung, salah seorang anggota DPRD Deli Serdang yang hadir menyambut kedatangan Gibran, Bayu Sumantri Agung, mengatakan sebagai salah satu partai pengusung maka harus mendukung dan memenangkan Prabowo Gibran sebagai dalam satu putaran. Sepenuhnya untuk memenangkan pasangan Prabowo Gibran di tahun 2024. Hadiri konsolidasi Indonesia Maju di gedung MICC Kota Medan kemarin sore, calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka berpesan kepada masyarakat untuk tidak menanggapi isu hoax. Sebelumnya Gibran Rakabuming Raka melakukan safari politiknya dengan mengunjungi berbagai daerah di Sumatera Utara, diantaranya Jambi, Humbang Hasundutan, dan Kota Medan. Saat berkunjung ke Kota Medan kemarin sore, selain meminta seluruh kader partai dan relawan untuk tidak menanggapi isu hoax yang saat ini tengah menyerang Koalisi Indonesia Maju, Gibran juga meminta para kader partai dan relawan untuk fokus menang satu putaran di pemilihan presiden 2024 mendatang. Gibran mewacanakan pembangunan berkelanjutan dan menyempurnakan program untuk Indonesia ke depan. Salah satu program yang perlu untuk dilanjutkan dan dilakukan penyempurnaan yakni pembangunan tol Trans Sumatera. Ia menilai dampak positif hadirnya tol Trans Sumatera telah banyak dirasakan masyarakat Kota Medan. Gibran meminta para pendukungnya untuk turut mensosialisasikan program yang diusung tim koalisinya. Kalau ada berita-berita, misalnya berita survei, kalau surveinya jelek, kita harus kerja lebih keras lagi. Kalau surveinya bagus, tidak perlu jumawa, kita masih perlu kerja keras lagi. Setuju tidak Bapak Ibu? Sekali lagi juga, saya selalu menekankan, tidak ada perubahan, tidak ada arah baru. Yang ada hanya keberlanjutan dan penyempurnaan. Pemirsa, informasi aktual lainnya dapat Anda ikuti setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, jalan kota dan jalan protokol yang ada di Kota Pematang Siantar saat ini banyak mengalami kerusakan parah dan berlubang yang mengancam keselamatan pengendara.
Beginilah kondisi jalan rusak dan berlubang yang ada di beberapa lokasi di Kota Pematang Siantar, yang saat ini belum mendapat perhatian untuk perbaikan dari pemerintah Kota Pematang Siantar. Dengan kondisi jalan yang rusak dan berlubang ini, membuat para pengendara, khususnya pengendara sepeda motor, harus lebih berhati-hati saat melintas di lokasi jalan rusak dan berlubang tersebut. Warga sekitar dan pengendara yang sehari-hari melintas di jalan rusak dan berlubang ini berharap agar pihak pemerintah Kota Pematang Siantar melalui Dinas PUPR untuk dapat segera melakukan perbaikan. Bahaya kan Bang, karena sudah pasti ada korban juga sebelumnya. Jadi tadi saya hampir menabrak lubang itu, hampir terjatuh. Dan kita meminta kepada pemerintah seharusnya itu segera dibetuli lah. Tak membahayakan bagi pengguna jalan Bang. Apalagi lubang itu sangat dalam, tiap hari Bang. Tiap hari. Apalagi malam Bang ya, kalau malam kita kan sering ngomong dari situ. Kalau lampu kita yang redup atau hujan, gelap, dia tidak nampak Bang lubang itu. Dari pengakuan warga sekitar dan pengendara yang setiap hari melintas di lokasi jalan rusak ini, telah terjadi beberapa kali kecelakaan, khususnya pengendara sepeda motor. Sementara Jalan Merdeka yang merupakan jalan protokol, tepatnya yang berada di depan pusat pasar Horas, Kota Pematang Siantar, saat ini juga mengalami kerusakan dan belum dilakukan perbaikan. Perundungan terhadap sesama peserta didik biasanya terjadi karena korban dianggap lemah. Oleh karena itu perlu adanya pengawasan dari pihak sekolah agar peserta didik merasa nyaman ketika berinteraksi di lingkungan sekolah. Fenomena bullying saat ini menjadi tren negatif di lingkungan sekolah. Banyak anak sekolah menjadi pelaku bullying, meski awalnya cuma bercanda tapi justru bisa membahayakan. Fenomena ini perlu diintervensi oleh Dinas Pendidikan dengan membentuk tim dan pencegahan di lingkungan satuan pendidikan sesuai dengan Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Di dalam peraturan tersebut salah satu poinnya meminta pemerintah kabupaten melalui Dinas Pendidikan untuk membentuk tim di tingkat kabupaten, kecamatan, dan satuan pendidikan. Untuk memutus mata rantai perundungan, pihak SMP Negeri 1 Beringin Deli Serdang melakukan sosialisasi pencegahan perundungan atau bullying, pornografi, narkoba, dan intoleransi kepada siswa-siswinya. Sosialisasi ini selain melibatkan siswa juga mengikut sertakan orang tua murid dan dari Polsek Beringin diwakili Kanit Reskrim Ibtu Edi John Manalu serta Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Deli Serdang Junaidi Malik. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Beringin Deli Serdang Musimin mengatakan guru sebagai ujung tombak perlu melakukan kerjasama dengan orang tua siswa agar bullying, pornografi, dan pengaruh buruk narkoba tidak terjadi di SMP Negeri 1 Beringin. Selain itu perlunya diberikan pendidikan karakter secara terus-menerus agar peserta didik memiliki nilai kasih sayang, keteladanan, dan moralitas serta pengendalian diri. Tentunya kalau ada perundungan di sekolah ini, pertama sekali kita selesaikan lah Bu di sekolah kita ini dengan tim yang ada. Artinya sekarang ini dengan kurikulum Merdeka Belajar itu episode yang ke-26, kita sekarang harusnya sudah punya tim yang di SK-kan untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah yang dimaksudkan. Ketika kita sudah maksimal dan belum juga bisa diselesaikan, barang kita harus berkolaborasi Bu dengan orang tua yang insya Allah hari ini kan kita undang, sehingga barangkali pemahaman orang tua itu akan semakin mudah untuk membantu penyelesaian kegiatan-kegiatan yang dimaksudkan. Salah seorang siswi Nindi mengaku senang dengan dilakukannya sosialisasi perundungan atau bullying di sekolah sehingga mereka dapat menyadari betapa bahayanya efek psikologi dari bullying tersebut. Sosialisasi ini sangat bermanfaat bagi kami karena mengetahui bahaya bullying. Melalui sosialisasi ini, semoga siswa SMP Negeri 1 Beringin tidak ada yang melakukan bullying. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada guru dan sekolah yang telah mengadakan acara ini dan dapat menambah wawasan siswa. Ketua Lembaga Perlindungan Anak Deli Serdang Junaidi Malik mengakui tanpa disadari kasus bullying sering terjadi di sekolah. Untuk itu Junaidi Malik menghimbau perlu adanya kolaborasi dan sinergi antara satuan pendidikan, orang tua, dan masyarakat untuk bisa tumbuh bersama memutus mata rantai perundungan. Pemirsa, warga temukan seorang lelaki parubaya tewas di dalam parit bekoan di Jalan Lintas Sumatera Afdeling 3 Perkebunan Sei Beruhur, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan.
Temuan ini sempat membuat heboh dan ramai didatangi warga untuk mengenali korban. Setelah dilakukan penyelidikan oleh kepolisian, jasad korban dibawa ke klinik kesehatan setempat. Korban berinisial MRS Nainggolan berusia 61 tahun, warga Dusun 2 Urung Dane, Setia Janji, Kabupaten Asahan, saat mengendarai sepeda motor dari arah Bagan Batu menuju Medan. Satu unit mobil barang tidak diketahui identitasnya melaju dengan kecepatan tinggi, menabrak sepeda motor korban sehingga korban terpental ke dalam parit, menyebabkan korban tewas di tempat. Kepala Bidan Klinik Rita Fitrianingsih menjelaskan, saat dibawa ke klinik kondisi korban sudah tidak bernyawa dan tubuh korban terdapat luka robek. Diperkirakan korban sudah berada dalam parit sekitar 2 jam lamanya. Kondisinya sudah nggak bernyawa. Lukanya luka robek lah di kaki, tangan, dan itu kakinya kanan kiri patah. Di punggung sekitar ada kurang lebih, kalau di tangan itu di tim jahit 21, kalau di kaki itu luka robek di lutut gitu, di lutut sama di telapak kaki, punggung kaki itu. Kapolsektor Gamba AKP Muhammad Ilham Lubis menjelaskan penemuan mayat tersebut merupakan korban tabrak lari. Tersangka dan sepeda motor sudah diamankan di Mapolsek. Awalnya menemukan ada 2 orang, saksinya itu namanya Pak Supandi sama Imam Klana alias Kelam. Kondisi korban saat dilakukan pengecekan di TKP, sepeda motornya jatuh arah ke begoan, ya ke bawah lah kita bilang. Dan posisi korban juga terungkup begini dia. Kini jenazah korban sudah dibawa keluarga ke rumah duka. Jamaah Safari Subuh Arafah Bukit Barisan meramaikan Masjid Ridho Bakti untuk menghadiri Safari Subuh Arafah Bukit Barisan yang memasuki minggu ke-74 untuk terus menyebarkan syiar Islam dari masjid ke masjid. Sholat subuh berjamaah mengawali kegiatan Safari Subuh Arafah Bukit Barisan di Masjid Ridho Bakti, Jalan Air Bersih Medan, Sumatera Utara pagi tadi. Safari subuh ini dihadiri Majelis Safari Subuh Arafah Bukit Barisan wilayah Sumatera Utara, Medan, Binjai, Deli Serdang, dan jamaah lingkungan Masjid Ridho Bakti. Kegiatan Safari Subuh Arafah Bukit Barisan ini merupakan program Kodam 1 Bukit Barisan dalam memakmurkan masjid dan dibina langsung dari pembinaan mental dan kesejarahan Kodam 1 Bukit Barisan. Dengan kekompakan masyarakat dalam memakmurkan masjid di setiap lingkungan masing-masing, diharapkan dapat mensejahterakan lingkungan masjid. Dalam menyebarkan syiar Islam dari masjid ke masjid, kegiatan Safari Subuh juga memperkenalkan kotak infak kejujuran. Kotak infak kejujuran ini memudahkan jamaah dalam bersedekah serta mensejahterakan lingkungan masjid dan masyarakat kurang mampu. Untuk menjalankan program ini, tim Safari Subuh Arafah Bukit Barisan menyerahkan kotak infak kejujuran, sandal masjid, dan Al-Quran. Kegiatan Safari Subuh Arafah Bukit Barisan juga diisi dengan tausiah singkat oleh Ustadz Sarwedi Hasibuan. Dalam tausiahnya, ia mengajak para jamaah untuk bersatu dan meramaikan masjid. Ia juga mengajak seluruh umat muslim untuk selalu membantu sesama. Selain itu, Ketua Safari Subuh Arafah Bukit Barisan Sumatera Utara mengajak kepada seluruh remaja masjid untuk aktif kembali meramaikan masjid. Dalam situasi yang tidak baik, yaitu terpapar narkoba, ya, mari kita perangi bersama narkoba, ya, untuk menghimbau para generasi muda remaja masjid untuk beraktivitas di masjid, ya, BKM untuk menganjurkan kepada masyarakat setempat, utamanya para generasi muda untuk beraktivitas di masjid. Mari kita perangi bersama bahwa Sumatera Utara 1,5 juta terpapar narkoba. Ya, ini tentu menjadi PR kita semua. Ya, pemirsa, informasi tersebut sekaligus menutup jumpa kita dalam Sumatera Utara hari ini siang. Saya Ayu Alvinia Kori beserta seluruh kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum, selamat siang. Sampai jumpa.